Shalom. Selamat siang menjelang sore hari, berjumpa kembali dengan saya Rudi Simanjuntak. Hari ini saya mengajak setiap kita agar kita semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus Yesus. Semua ini demi kebaikan kita. Engkau yang diuntungkan jika engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Engkau bisa memilih bagaimana hidupmu ke depan. Apakah engkau hidup dalam berkat Tuhan atau engkau hidup di dalam kutuk? Semua itu ditentukan dari perbuatanmu sejak engkau masih ada saat ini. Saudaraku, saya mengajak kita agar kita hiduplah di dalam Kristus Yesus, supaya engkau melihat jalan-jalan hidupmu menjadi lebih baik dan engkau hidup diberkati oleh Tuhan. Dia Tuhan yang sangat baik kepada kita. Dia tidak ingin kita hidup di dalam penderitaan, hidup dalam kutuk, hidup dalam penghukuman. Dia tidak ingin itu terjadi atas kita. Itu sebabnya Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menebus dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita disucikan, dikuduskan. Kita diangkat menjadi anaknya. Bahkan di dalam diri kita Dia taruh rohnya. Saudaraku, bagian kita saat ini yaitu hiduplah sungguh-sungguh di dalam Dia. Jangan lagi bermain-main, jangan lagi hidup semau kita, jangan lagi hidup di dalam dosa. Biarlah matamu tertuju kepada Tuhan dan kau memberi hatimu untuk berjalan di dalam Dia. Saya katakan sekali lagi, ini demi kebaikanmu. Engkaulah yang diuntungkan. Perhatikan, jika engkau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau bermain-main, engkau hidup semaumu, engkau hidup menyenangkan keinginan dagingmu, sekalipun engkau orang Kristen, sekalipun KTP-mu Kristen, saya katakan, engkau akan mengalami banyak penderitaan. Engkau akan mengalami banyak penderitaan dalam kehidupanmu. Bahkan engkau akan mengalami yang namanya penghukuman. Ketika engkau tidak lagi hidup di dalam Tuhan, engkau hidup semaumu, engkau membuka celah, maka iblis akan menghancurkan hidupmu. Akan ada banyak kesusahan, penderitaan, kutuk akan masuk dalam kehidupanmu. Sakit, penyakit akan engkau alami. Berbagai peristiwa-peristiwa yang tidak baik akan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab iblis, dia berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberi hidup. Roh Kudus Ia berikan kepada kita untuk menghidupkan kita, untuk memerdekakan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Perhatikan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi jika engkau hidup di dalam Kristus Yesus, hidup dalam pimpinan rohnya, maka tidak ada penghukuman. Iblis tidak bisa mengintervensi hidupmu. Iblis tidak bisa menembus kehidupanmu, karena ada perlindungan Tuhan. Ayat yang kedua berkata, maka roh itu akan menghidupkan kita dan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jelas Tuhan mau agar kita orang percaya, kita benar-benar mengalami kehidupan dan benar-benar mengalami kemerdekaan. Semua itu engkau akan dapat alami jika engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi pilihan ada di dalam kita. Kalau kita ingin benar-benar mengalami hidup yang diberkati Tuhan, benar-benar merdeka, tidak ada intervensi iblis yang sanggup menembus kehidupan kita, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kutuk penderitaan yang mengikat kehidupan kita. Untuk itu, hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam Kristus Yesus. Tekadkan hatimu untuk engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya kutuk pekerjaan iblis, sakit penyakit, benih-benih yang
datang dari si iblis tidak akan sanggup menembus kehidupan. Engkau akan menjadi orang yang merdeka, dan engkau akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan kepada banyak orang. Haleluya. Demikianlah perenungan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap pemirsa yang ada. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kami tidak lagi melayani keinginan daging kami, tapi kami hidup di dalam pimpinan Roh-Mu, sehingga kami boleh melihat hidup kami benar-benar merdeka. Hukum dosa dan hukum maut tak berkuasa atas kami. Diberkatilah setiap pemirsa yang ada. Diberkatilah kehidupan mereka. Diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh mereka. Yang sakit sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alir kuasa Tuhan menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Shalom.